Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini yang pastinya selalu menyaksikan obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Kita lanjut kembali obrolan bersama dengan Seno Hadi Wijaya. Wijaya itu Wijoyo, Seno? Wijoyo, Bang. Oh, Wijoyo. Kalau kerennya Wijaya. Oh, iya. Itu translate Indonesianya. Iya, lagi ke Jakarta banget ya. Iya, jadi Wijaya. Oke. Kalau Wijoyo orang bisa nebak nih, dari mana nih. Betul. Nah, kalau untuk backstagers sendiri, Seno, berarti kan ini awal ini teman-teman satu komunitas hingga akhirnya menjadi sebuah asosiasi. Berarti yang sudah tersebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk teman-teman yang ada di Bengkulu nih, backstagers sendiri berarti dari 2019 atau 2020 gitu, Bang. Berarti memang secara asosiasi, Bang ya. Berarti pada saat pandemi pada saat itu ya. Iya, jadi ketua umum kami yang pertama itu hadirkan dengan adanya tantangan COVID. Iya. Ketum kami yang kedua dihadirkan dengan tantangan efisiensi. Oh, ini keren banget. Ini sama-sama punya tantangan, bedanya yang satu melawan COVID virus, yang satu melawan dengan efisiensi. Bukan melawan, tantangannya itu tadi ya. Tapi ini juga tantangan juga bukan menurut kita juga semata-mata bukan berarti tidak ada event, Bang ya. Semuanya bisa kita bikinkan event. Cuman kan hanya scope-nya saja. Dari yang high, ternyata jadi low atau mid kan. Antara itu saja. Berarti bukan berarti mati sama sekali. Benar. Iya, mungkin dari item-itemnya ada yang dikurangi. Betul. Oke. Nah, kalau untuk perjalanan teman-teman backstagers yang ada di Bengkulu ini. Nah, ini awal pertama kali bagaimana nih teman-teman untuk ternyata ada nih di Indonesia forum seluruh owner event organizer tempat berkumpulnya wadahnya gitu. Nah, dari Bengkulu ini bagaimana nih teman-teman? Ayo ajak teman-teman yang lain, kita harus punya juga nih wadah untuk bergabung sehingga banyak juga relasi, bisa bertukar pikiran segala macam. Iya, ini alhamdulillah juga, Bang. Teman-teman kemarin mengerjakan event Rakernas, Rapat Kerja Nasional Backstagers Indonesia tahun 2025 di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu. Itu alhamdulillah makanya saya bisa tahu ternyata IO yang ada di Bengkulu itu kurang lebih ada 20-an. Ternyata banyak. Yang selama ini saya tahu cuman paling berapa belas gitu, Bang ya, berapa paling nggak 10 atau 12 gitu. Ternyata ada lebih dari itu. Ternyata di Rejang Lebong ada, di Kepayang ada, di beberapa daerah lain juga ada, dan mereka juga dengan excitednya mereka hadir ya. Saya pikir mereka juga excited untuk ingin tahu, untuk bergabung bersama Backstagers Indonesia. Karena sementara ini memang yang tergabung di dalam struktural itu baru 9 ESCO. Baru 9 ya. Mudah-mudahan nanti itulah salah satu program kami di Bengkulu akan menjaring teman-teman member baru untuk bisa ikut serta di dalam Backstagers Indonesia. Nah, untuk dari segi arahnya nih, Seno, Backstagers ini mau kemana ini untuk ke depannya? Apakah untuk mungkin dalam grup atau setiap rakernas berbicara tentang event itu kita harus gini ke depannya, atau memang ada hal-hal lain di luar, mungkin di luar tentang dunia event gitu? Yang jelas begini, Bang, Backstagers Indonesia itu hadir sebagai mitra pemerintah, yang mana event itu harus dikerjakan oleh orang yang profesional. Itu dulu poinnya, Bang. Nah, kalau misalnya pemerintah memberikan event itu kepada teman-teman mungkin yang dalam tanda kutip, gua IO atau ESCO nih, tapi secara profil tidak ada, profiling tidak ada, ya apakah nanti akan benar? Ya itu satu dulu, Bang. Yang kedua, kami membantu pemerintah dari segi memperlihatkan data-data, Bang. Sampai kemarin kalau misalnya Bang Iba juga hadir nih sama kemarin, di Rakernas Ketum sempat menyampaikan bahwasanya event konser yang dibawa oleh negara Singapura itu ada Coldplay, Taylor Swift dan lain-lain, itu membawa perputaran ekonomi yang luar biasa, Bang. Tapi mereka dengan strategi menggratiskan venue. Wah, coba sampai sebegitunya, Bang. Dari pemerintahnya support gitu ya? Dari pemerintahnya sampai seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, itu strategi-strategi yang akan kita coba nanti, Bang, untuk masuk ke dalam pemerintah. Bagaimana supaya orang tuh datang aja dulu ke Bengkulu, atau orang datang aja dulu ke Indonesia,
ngelihat dulu Indonesia, nanti di Indonesia baru kita mahalin. Di Singapura kan Benar. begitu bang, Oke. tiket murah, tapi untuk makan, hotel dan lain-lain tuh mahal banget. Oke, akhirnya kan PAD-nya masuk ke daerah itu Betul, sendiri. Bang. Oh, itu. oke, Itu benar-benar. salah satu strategi mungkin kalau kami lihat secara general seperti itu dulu bang ya. Ya, bagaimana kita melihat sebuah daerah atau negara, ayo dong kita bikin strategi yang kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa mendukung pemerintah untuk meningkatkan APBN khusus untuk negara dan Benar, APBD benar. untuk daerah. Oke. Ini udah agak serius sih bang obrolannya karena fokusnya bukan memperkaya diri, tapi bagaimana membantu pemerintah untuk ekonomi tumbuh. Oke, benar. Ya kalau disatukan setiap event yang ada di Indonesia dalam 1 tahun dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua kan, wah itu bisa pendapatan itu bisa mungkin triliunan ya. Kalau kemarin Ketum sempat sampaikan bahwasannya ini rata-rata keseluruhannya tuh menyumbang kurang lebih 2,7 triliun atau berapa triliun gitu bang ya. Oke, itu bagaimana kalau rutin event-event yang berskala internasional gitu? Betul, Bang. Sama seperti Singapura, mungkin di Aceh tahun ini ada Metallica, Iya, nanti iya. di Medan dalam tahun ini juga mungkin Coldplay lagi, Betul. terus di Bengkulu undang siapa lagi? Iya, gitu. kira-kira siapa gitu bang ya, Bruno Mars atau apa gitu Bruno ya. Mars, wah luar biasa. Iya. Karena kan kita ngelihat dari hotel juga pasti akan terisi Betul, kan, Bang? betul. Orang udah jauh-jauh hari udah booking booking hotel, malah kita pengennya investasi yang masuk ke Bengkulu itu jadi lebih banyak. Oke, benar. Karena untuk mendukung event kita, kami sih harapannya nanti ada yang pengen investasi mungkin di daerah Baru Tahu seperti itu, benar, ada kafe betul. yang ngejorok ke laut. Betul. Kayak kalau di Bali apa namanya bang? Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe, Ya, benar. kita sebut merek nggak apa-apa ya Oke. bang ya. Tapi kan itu juga contoh yang baik. Benar. Karena kita ngejual view sunset nih. Benar. Itu spot yang sangat baik itu kalau menurut saya ngeliat Oke. sunset di sore hari pagi hari lagi. Ya Ah, gitu. Harapan Sino untuk ngeliat sunrise ada yang bikin kafe ngejeruk di Danau Dendam. Danau Dendam spot yang paling baik untuk ngeliat sunrise kan. Oke, betul. Iya. Terus juga di Bukit Kaba. Iya, Kalau betul, di Jawa ya ada yang jazz gunung gitu Jazz kan. gunung. Nah, kita potensi Mungkin nanti bikin. tropon gunung. Nah, benar. Ya. Bikin event-event seperti itu sehingga akhirnya para investor nggak, oh Bengkulu rame nih eventnya. Iya. Terus setiap mereka survei selalu rame, Iya. pendatang juga rame, akhirnya mereka juga investasilah di Bengkulu gitu, dari Iya. hotel, resto dan segala macam, sehingga perputaran perekonomian di Bengkulu ini tumbuh terus gitu. Iya. Oke. Nah, kalau untuk di new era sendiri, Seno, Iya. new era apa nih yang teman-teman Bestager sudah konsepkan mungkin dari awal Bestager hadir, berdiri gitu. New era eventnya itu yang seperti apa nih? Oke. New era yang disampaikan oleh Ketum satu adalah bagaimana dari sisi teknologi, Bang. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan event dengan kebutuhan-kebutuhan teknologi yang sudah sangat maju sekarang, Bang. Oke. Kalau sekarang kalau misalnya kita ngelihat drone-nya bukan lagi yang FPV yang hanya terbang-terbang, Bang, tapi drone-nya yang sudah bisa jadi mapping di atas langit. Ya. Dan di Indonesia itu sudah ada. Bagaimana video mapping itu bukan sebagai video mapping lagi, tapi sebagaimana kita bisa buat immersive room. Immersive room itu hampir kayak video mapping tapi di dalam ruangan, tapi ngerasa ruangan itu kayak kita berada di hutan banget, misalkan konsepnya hutan seperti itu. Edukasi-edukasi yang seperti itu selalu kami sampaikan kepada klien-klien baru kami. Terlepas itu nanti deal atau tidak. Nah, seperti itu. Tapi beberapa kebutuhan itu sangat penting. Misalkan sekarang rigging tuh bukan hanya dari besi sekarang, tapi sudah aluminium. Dari sisi materialnya, Bang, ya begitu. Terus sekarang kalau artis dulu turunnya cuma dari eskalator beam atas ke bawah, sekarang udah pakai hidrolik misalkan begitu. Betul, ya, Bang, ya. benar. Itu dari sisi new era secara teknologi. LED juga yang flat aja sekarang udah yang tektonik gitu ya kinetik seperti itu, yang sudah maju mundur udah bisa bergerak seperti itu. Nah, yang terlebih lagi adalah the new eranya dengan kepemimpinan yang baru. Ini kebijakan-kebijakan insya Allah juga semakin besar, dan insya Allah nanti di tahun depan member Backstagers Indonesia itu berkesempatan ikut serta menjadi member
event internasional, Bang. Oke. Jadi kita sudah berbicara bukan nasional, ah. Bang, tapi berbicara internasional. Oke, berarti di satu dunia ini juga ada asosiasi yang sama gitu. Iya, itu untuk tempatnya skala kalau nggak internasional. salah di Amerika, Bang. Oh, Apa nama sertifikatnya saya lupa. Nah, tapi itu nanti sudah ada pengelompokan. Gitu. Sudah ada pengelompokan baik dari member kami sendiri. Yang mau hanya di Indonesia saja monggo silakan, tapi yang mau melanjut ke internasional adalah tahap-tahapnya juga. Oke, mungkin untuk bisa juga mencari relasi juga Yes, gitu Bang. kan. Jadi dari mereka dapat promotor, oh siapa nih ini dapat Bruno Mars harga murah loh. Iya, tapi itu juga bukan semata-mata untuk eventnya untuk memperkaya diri atau dari eventnya, Bang, tapi lebih ke sisi edukasinya. Oke. Di luar tuh udah bagaimana sih teknologinya? Oh, benar. Iya. Tidak ada lagi di panggung yang kabel berantakan Iya. gitu. Dari safety eventnya, teman-teman produksi udah pakai sepatu, celana panjang, pakai vest, iya Bang ya, vest pengaman, pakai helm, Oke. dan lain sudah tidak ada yang malu lagi begitu, Bang. Harusnya begitu. Oh. Nah, itu dari event safety. Berarti bukan hanya sekedar konsepnya aja yang baru, Betul, tapi juga dari cara kerja tim juga Betul. upgrade gitu ya. Iya, seperti itu. Oh, Jadi kami berpikir kompleks untuk besar lah ini, Bang. Mudah-mudahan Indonesia bisa berkembang terus event-event. Oke, nah tentunya kan setiap perjalanan, setiap new era itu tadi kan pasti ada tantangannya tersendiri nih yang dihadapi, terutama untuk dunia event kita yang ada di Bengkulu ini. Nah, bagaimana cara Seno bersama juga teman-teman yang ada di Bengkulu ini menghadapi tantangan, terutama untuk kita yang berada di Provinsi Bengkulu ini. Iya. Nah, tapi jangan jawab dulu. Kita tahan dulu obrolan kita, pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kami berdua masih akan kembali lagi tentunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, sekali lagi untuk di obrolan pas di sini.